Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya? Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu absen ya. Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran tema 9 yaitu menjelajah luar angkasa mengenai pembelajaran IPS subtema kedua, benda angkasa luar dan rahasianya. Untuk memulai pembelajaran, mohon KM untuk memulai berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, alhamdulillah sudah berdoa. Nah, sekarang kita memasuki materinya saja. Yang pertama itu kehidupan masyarakat akibat modernisasi. Lalu yang kedua syarat-syarat terjadinya modernisasi. Yang ketiga dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan manusia, terutama di Indonesia. Nah, untuk memahami materi yang akan disampaikan, coba pahami dulu gambar-gambar ini. Ini akan memudahkan kita mengenai modernisasi. Yang pertama kerbau, pembajak sawah menggunakan kerbau. Yang kedua, lalu sekarang menggunakan mesin. Nah, lalu setrika dulu menggunakan arang, sekarang menggunakan setrika listrik. Begitupun alat ketik dan handphone. Sudah. Nah, sekarang kehidupan masyarakat akibat modernisasi. Nah, sebelum memahami apa akibat dari modernisasi, nah kita harus tahu dulu modernisasi itu apa. Modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini atau masa sekarang. Nah, salah satu dampak dari modernisasi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bisa dikatakan modernisasi adalah suatu proses di mana membuat kita merasakan dua perubahan dari peradaban yang belum maju menjadi peradaban yang maju. Seperti sekarang ini. Nah, salah satu dampak dari modernisasi itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. IPTEK itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, seiring berjalannya perkembangan global atau dunia, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membuat kemajuan ada banyak manfaat yang didapatkan dari IPTEK tersebut. Modernisasi menciptakan perkembangan teknologi yang maju secara pesat. Perkembangan ini menunjang kehidupan dan kegiatan manusia menjadi lebih canggih dan praktis. Itu modernisasi. Nah, ada 3 pembahasan yang mengenai modernisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama di bidang sosial budaya, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas yang pertama, bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya, modernisasi berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Nah, anak-anak sekalian bisa mencontohkan seperti apa? Nah, sepertinya contoh sosialnya yaitu kehidupan kita seperti dalam memasak. Contoh memasak. Dulu memasak itu menggunakan bahannya itu kayu bakar untuk memasakkan makanan. Sekarang sudah menggunakan gas. Nah, budayanya sekarang biasanya terjadi pada hal-hal mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan, menghentikan, atau menyesuaikan tradisinya. Tradisinya bisa apa saja ya, terhadap perubahan yang terjadi di dalam bidang sosial budaya ini. Masyarakat terdorong mengikuti perkembangan zaman. Dari zaman dahulu ke zaman sekarang akan terus menyesuaikan hidupnya dalam bidang sosial budaya. Lalu yang kedua ada bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, modernisasi memberikan perubahan dan dalam berbagai bentuk kemudahan seperti dalam transaksi keuangan menggunakan internet banking dan mobile banking. Selain itu, modernisasi juga memberikan kemudahan dalam berbelanja, misalnya berbelanja secara daring melalui online shop. Nah, anak-anak di sini untuk kelas 6 SD sudah bisa mulai belanja online shop, tapi hati-hati ya dengan izin orang tua juga.
lebih baik untuk belanja lebih baik langsung ke tokonya untuk sekarang. Adapun untuk online shop harus dibantu dengan orang tua ya. Lalu di yang ketiga, di bidang pendidikan, teknologi internet dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi seputar pendidikan. Teknologi berupa komputer memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas dan juga memudahkan guru menyimpan data-data nilai siswa. Nah, untuk anak kelas 6 SD, ada juga sekolah yang sudah menggunakan ujiannya itu menggunakan alat komputer. Nah, ada juga yang tidak. Nah, bila mana nanti anak-anak memasuki kehidupan di SMP, biasanya ujiannya itu menggunakan komputer. Siswa sekarang bisa menambah ilmu tidak hanya pada guru saja, namun juga pada mencari ilmu sendiri seperti dalam media internet. Nah, kenapa Pak bisa terjadinya modernisasi? Nah, ada juga syarat-syarat terjadinya modernisasi ini bisa terjadi. Yang pertama yaitu sistem administrasi negara yang baik. Yang dimana sistem administrasi yang baik ini, sistem keuangan negara terkendali dengan baik, akan terjadi modernisasi yang dimana keuangan administrasi itu soal uang ya biasanya. Yang kedua, adanya sistem pengumpulan data yang terpusat dan teratur, yang dimana bisa dikatakan di Indonesia sendiri kita dapat melihat adanya sistem pengumpulan data seperti BPJS, Kartu Indonesia Pintar, atau kartu-kartu lainnya. Nanti anak-anak juga akan mengetahui mengenai kartu-kartu tersebut. Lalu yang ketiga, penguasa dan masyarakat memiliki cara berpikir ilmiah. Nah, bisa dikatakan penguasa ini pemerintah dan masyarakat memiliki cara berpikir ilmiah ini memiliki pemikiran yang sama. Maka sistem pendidikan dan pengajaran juga akan terencana dengan baik. Hal seperti ini membuat pendidikan semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih baik dari waktu ke waktu jika penguasa dan masyarakat sudah memiliki pemahaman yang sama. Lalu yang keempat, tingkat organisasi yang tinggi yang dimana bisa dikatakan kelompok-kelompok yang bersifat keanggotaan di Indonesia semakin tinggi atau banyak. Nah, anak-anak untuk nanti bila menjelang 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan akan mengetahui kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi itu. Nah, sekarang kita memasuki dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan manusia. Yang pertama ada dampak positif ya. Yang dampak positif yang pertama itu memberikan kehidupan hidup. Bagaimana Pak memberikan kemudahan hidup itu? Kemudahan hidup itu seperti masyarakat dituntut untuk meninggalkan cara kehidupan yang lama yang cenderung kuno. Nah, masyarakat sekarang yaitu masyarakat modern dituntut untuk meninggalkan tradisi lama atau tradisi yang mengikat seseorang dalam hubungan kekeluargaan yang bersifat tradisional. Bukan hanya itu, setiap adat yang merugikan seseorang dan memberikan beban terhadap dirinya yang ditinggalkan, misalnya masyarakat akan mengalami penentangan. Nah, itu harus dijauhi yang menghambat kemudahan hidup itu. Masyarakat harus berpikir positif ke hal yang baik agar modernisasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, menciptakan berbagai obat baru untuk berbagai penyakit. Nah, modernisasi meningkatkan kemajuan teknologi dan alat kesehatan, bukan hanya teknologi. Nah, di sini ada alat kesehatannya. Adanya modernisasi mampu menciptakan vaksin untuk beragam macam penyakit baik yaitu virus, cacar, polio, TBC, dan lain-lain. Kemajuan teknologi kesehatan ini secara tidak langsung meningkatkan angka harapan hidup dan tentunya kualitas hidup masyarakat juga meningkat dan berkembang pesat. Lalu yang ketiga, meningkatnya produksi pangan. Nah, modernisasi ini bisa meningkatkan produksi pangan yang berkualitas. Hal ini dikarenakan teknologi yang mampu menyuburkan tanah. Teknologi ini juga dinamakan bioteknologi. Bioteknologi bisa dicatat ya. Bioteknologi ini bisa dibahas nanti mengenai perjenjangan pendidikan yang lebih tinggi. Apa itu bioteknologi, Pak? Nah, Bapak akan membahas sedikit bioteknologi. Nah, bioteknologi itu
mampu menciptakan makanan berkualitas dari fermentasi bakteri. Peternakan juga lebih produktif dengan bantuan bioteknologi atau teknologi. Di Indonesia sendiri, ada teknologi yang disebut revolusi hijau yang meningkatkan produksi makanan dengan modernisasi jumlah makanan yang menjadi lebih baik dan efektif lalu efisien. Dengan kata lain, pemanfaatan sumber daya yang sedikit tetapi bisa menghasilkan banyak keuntungan. Yang keempat, terciptanya lapangan pekerjaan. Dengan adanya modernisasi, lahir juga baru industri yang baru seperti pabrik-pabrik atau pekerjaan. Nah, anak-anak bisa melihat banyak bangunan yang bersifat seng-seng itu bisa dikatakan pabrik. Nah, itu maka terbuka juga lapangan pekerjaan yang baru. Pada umumnya pekerjaan-pekerjaan itu lahir terjadi akibat globalisasi. Nah, tadi ada dampak positif, sekarang ada dampak negatif. Yang pertama yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, dengan adanya modernisasi dari penjuru-penjuru dunia, membuat terjadinya pencemaran lingkungan itu diusik. Karena adanya perubahan yang dialami, maka lingkungan akan menjadi korban dari modernisasi. Korban ini menjadi seperti pegunungan mulai dipakai hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada pola hidup konsumtif. Ini perilaku yang berlebih-lebihan, seperti berbelanjaan berlebihan. Nah, anak-anak terutama ini ada anak perempuan dan anak laki-laki juga, jangan sampai mengikuti pola hidup konsumtif ini yang suka berbelanja dan suka memboros keuangan atau hidup ini. Yang ketiga adanya kesenjangan sosial di bidang sosial dan ekonomi. Ini bisa dijelaskan mengenai adanya kelompok yang mampu memenuhi segala kebutuhannya, namun ada juga pula yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Hal ini semakin memperlihatkan adanya ketidakseimbangan di bidang sosial ekonomi. Yang misalnya, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Nah, itu contoh kesenjangan sosial. Lalu yang keempat, terkikisnya nilai budaya lokal. Nah, adanya budaya barat yang masuk, terus masyarakat kita terdorong untuk mengikuti budaya-budaya mereka. Nah, anak-anak harus bisa memilih bagaimana cara melihat budaya yang baik dan yang buruk. Nah, cara mengatasinya bagaimana, Pak? Nah, ini salah satu contoh untuk mengatasi dampak negatif dari modernisasi. Yang pertama, gunakan internet dengan bijak. Bisa dikatakan jangan sembarangan menggunakan alat apalagi sampai merugikan orang lain. Nah, gunakanlah internet dengan bijak. Hati-hati bila mana ada orang ini yang dirugikan, nah kita akan menjadi rugi sendiri. Yang kedua, menyaring informasi dari luar yang telah dianut masyarakat. Nah, ini bisa dikatakan harus masyarakat masuknya budaya barat membuat masyarakat kita akan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini kita harus bijak dalam menggali informasi, ambil yang bermanfaat dan buang yang tidak bermanfaatnya. Kita harus pilih untuk bisa dicermati di kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti gotong royong. Nah, dengan membiasakan saling interaksi dengan masyarakat akan membuat kemakmuran dan mampu mengatasi dampak negatif dari modernisasi. Nah, dengan saling interaksinya masyarakat seperti kerja bakti contohnya, membuat masyarakat ini semakin kemakmur dan saling berbaikan. Yang keempat, budayakan hidup hemat dan menabung. Nah, di sini untuk anak usia SD, apakah sudah suka menabung? Bapak sarankan dari sekarang ya untuk menabung. Nah, Bapak juga dari kecil suka menabung. Nah, untuk anak usia SD sekarang biasanya bekal berapa? Contoh 10.000. Nah, sisakan minimal 5.000. Nah, 5.000-nya itu jajan dan 5.000-nya itu tabungkan sendiri. Ini akan membuat hidup terjaga. Bapak juga begitu. Dan sekarang pun Bapak membiasakan kehidupan menabung. Yang kelima, meningkatkan kepedulian sosial dengan cara berbagi. Nah, di sini bisa dikatakan tingkatkan dalam bersedekah atau membagikan berupa harta-harta kita yang dimiliki. Itu
maupun materi atau berupa uang, dan saling membantu satu sama lain dengan teman. Jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan keluarga, dengan kerabat, dengan teman. Nah, dengan teman-teman di kelas ini jangan sampai ya. Nah, mungkin begitu dari tadi, apa saja Bapak sampaikan mungkin bisa diserap sedikit demi sedikit oleh anak-anak sekalian. Apakah sudah mengerti? Boleh dijelaskan kembali kita membahas apa saja? Lalu membahas yang pertama itu apa coba? Benar, modernisasi kehidupan akibat dari modernisasi terhadap kehidupan manusia, yaitu ada syarat-syaratnya, ada dampak positif dan negatif, dan tadi yang terakhir ada dampak cara mengatasinya. Untuk sekarang, Bapak juga akan memberikan tugas, namun tidak sulit ya untuk mengetes kemampuan anak-anak sekalian bagaimana cara menangkap materi yang Bapak sampaikan. Ini Bapak bagikan, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Nah, mungkin begitu yang Bapak sampaikan. Sekarang waktunya istirahat. Nah, anak-anak sekalian bisa Bapak tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tingkatkan ya kehadirannya. Jangan sampai ada yang bolos lagi.